Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 26 Februari 2024. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sanksi bagi pelanggar pemilu. Dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, ada Bang Wayne Arifin. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Farisi, pemirsa TVRI. Ya, terima kasih sudah hadir di studio TVRI, tentunya di tengah kesibukan. Apa aktivitas yang hari ini, Bang Wayne Arifin? Ini lagi memantau, memonitoring rekapitulasi tingkat kecamatan. Oke, rekapitulasinya tetap berjenjang ya? Ya, berjenjang. Mulai dari tingkat yang terendah itu di kecamatan? Kecamatan, sedang berjalan sampai tanggal 2 Maret. Kemudian nanti di tingkat kabupaten, provinsi, baru ke RI baru diteruskan. Ya. Oke, baik. Nanti kita tanya-tanya tentang bagaimana proses yang sedang terjadi dan tentunya potensi-potensi atau pelanggaran-pelanggaran yang mungkin atau ini sudah terjadi atau mungkin nanti akan bisa juga terjadi. Narasumber yang kedua yaitu Mas Nanda, MSI. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi sekaligus di bagian ilmu pemerintah. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio. Ini banyak nanti ulasan tajam nih dari Mas Nanda. Saya ke Mas Win Arifin dulu. Mas Win, tahapan pemilu yang sedang berjalan apa Mas Win saat ini? Saat ini kan sedang tahapan dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret itu tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi seluruh penghitungan suara TPS itu dinaikkan ke kecamatan untuk direkap. Nah, sekarang lagi proses rekap. Hampir 60% dari 144 kecamatan sudah selesai. Oh, artinya seluruh Indonesia nih ya? Iya, Oke. sampai tanggal 2 Maret. Kita masih menunggu kecamatan-kecamatan yang belum selesai. Oke, Mas Win, teknisnya gimana sih setelah pencoblosan kemarin kan surat suara dimasukkan ke kotak suara. Setelah itu kotak suara itu digembok tentu ya, dikunci segala macam. Terus dibawa kemana? Iya, setelah penghitungan surat suara di TPS, digembok kotak suara, itu kotak suara dibawa ke kantor PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Biasanya itu di kantor kecamatan, atau juga di tempat lain yang memang disepakati oleh PPK. Nah, di tempat tersebut dilaksanakan rekapitulasi suara seluruh TPS, seluruh desa kelurahan dalam wilayah kecamatan tersebut. Teknisnya rekapitulasinya gimana? Iya. Proses rekap sekarang berbeda dengan 5 tahun lalu, agak berbeda. Pertama perbedaannya, kalau 5 tahun lalu yang dibacakan itu adalah model C1 salinan. Oke. Itu model yang kecil yang disalin dari yang plano ke yang kecil. Nah, kalau sekarang, pemilu sekarang yang dibacakan pada saat pleno kecamatan itu model plano yang besar, yang teli itu. Oke. Sehingga dapat dipastikan validitas perolehan suara di tingkat TPS itu bisa lebih valid dibandingkan 5 tahun yang lalu. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya menggunakan aplikasi Sirekap. Oke. Nah, Sirekap di mana posisi penginputan 5 tahun lalu menggunakan Microsoft Excel secara manual, kalau sekarang menggunakan sistem Sirekap gitu. Oke, dari semua tahapan yang sudah terjadi, artinya pencoblosan, penghitungan, kemudian saat ini rekapitulasi, adakah potensi-potensi pelanggaran atau sudah terjadi pelanggaran? Mungkin tidak di Jambi atau di daerah lain. Contohnya apa kalau pelanggaran yang terjadi? Kalau yang secara umum ya, sifatnya pelanggaran administratif yang terjadi sekarang itu sudah kita selesaikan. Misalnya ini terjadi perbedaan penghitungan. Perolehan hasil suara di TPS itu kita lakukan dengan mencermati dokumen-dokumen yang ada di dalam kotak sampai dengan menghitung ulang surat suara. Jadi di beberapa kecamatan itu ketika ada perbedaan yang signifikan terkait dengan perolehan hasil, kita rekomendasikan untuk menghitung seluruh surat suara di TPS tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa perolehan hasilnya itu adalah tepat gitu. Kemudian yang kedua, pada saat pencoblosan kemarin, kita kan ada 12 TPS ya yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Itu terkait dengan pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, belum rekam KTP elektronik, atau dia pemilih dengan KTP luar Provinsi Jambi menggunakan di Jambi. Bahkan potensi pidana sekarang kita lagi proses klarifikasi
di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari terkait dengan pemilih yang mencoblos 2 kali dan terkait dengan ada ada surat suara sisa yang dicoblos. Oke, bentar. Pemilih yang nyoblos 2 kali ini maksudnya nyoblos di TPS A dan nyoblos di TPS B. Iya. Itu maksudnya, bukan 2 kali Betul. coblosan kan? Dia memilih di 2 TPS yang berbeda. Satu orang memilih di 2 TPS yang berbeda. Kok bisa? Ya. Mana celahnya? Kan misalnya kan ada sudah pasti dicek undangan, mungkin ada undangan, KTP segala macam, terdaftar enggak di DPT kan gitu. Kok bisa lolos dia? Tintanya juga harus. Jadi ada di 2 desa di Kecamatan Tembesi yang di satu desa ini itu 1 orang itu memilih di 2 TPS. Tapi dia memiliki 1 KTP, 1 DPT. Jadi KTP-nya 1, DPT-nya 1. Okay. Dia memang dengan niat jahat lah mungkin ya, dia memilih di TPS lain, di TPS desa tetangganya. Okay. Yang desa satunya lagi di Desa Pelayangan di Tembesi itu 2 KTP, 1 orang memiliki 2 KTP, 2 NIK. Masih ada? Masih ada. Kita itu banyak ada yang kayak gitu, Mas Win? Di 1 TPS di kecamatan di Tembesi. Kan itu di PSU kemarin, pemungutan suara ulang. Kita sudah sampai ke Dukcapil memeriksa NIK tersebut dan dua-duanya itu NIK-nya betul. Hanya persoalannya NIK yang lama ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ya faktanya memang 1 orang memiliki 2 KTP dan terdaftar di 2 DPT. Terdaftar di 2 DPT. Di 2 desa yang berbeda. Dan harusnya kalau ada etikat baik tentu nyoblosnya cukup 1 kali. Cukup 1 kan? Iya. Tapi dia nyoblos 2 kali. 2 kali. Nah gitu. Ini gimana? Kan PSU kemarin pemungutan suara ulang. Oke, yang akhirnya PSU. Tapi tidak ada di proses pelanggaran. Sedang naik penyidikan sekarang. Berarti pidana itu ya? Iya, pidana. Dua-duanya pidana. Dua-duanya pidana. Baik, nanti saya perdalam lagi. Saya ke Mas Nanda. Mas Nanda, luar biasa pemilu kita tahun ini, Mas Nanda. Secara umum catatannya dulu deh, sebelum kita ngomongin masalah pelanggaran. Secara umum tahapannya sudah rekapitulasi. Kemarin ada pencoblosan, kemarin juga ada penghitungan, kemudian heboh quick count gitu ya. Terus sekarang sudah mulai juga memprediksi siapa yang bakal lolos di DPR RI, DPD. Sudah mulai kelihatan hasil real count-nya KPU ya. Hasil real count-nya KPU yang diupload tadi ya melalui Sirekap ya tentunya. Nah, gimana tanggapannya tentang pemilu kita? Jadi gini, Mas Faris dan pemirsa, kemudian Pak Ketua Bawaslu, kita dari perspektif akademisi melihat bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini memang mewah sekali. Begitu banyak kita disajikan beberapa fenomena, mungkin masyarakat tidak melihat ini secara menyeluruh. Sebentar, kata mewah ini apa maknanya? Mewah ini kita disajikan banyak sekali drama, ditambah lagi media juga mengekspos beberapa isu-isu yang menarik perhatian masyarakat. Jadi kan ini adalah kewajiban kita juga untuk menjelaskan terkait dengan fenomena-fenomena yang muncul. Mungkin masyarakat memiliki perspektif yang tidak luas. Kalau kita mengacu kepada keseluruhan tahapan pemilu, kan bukan pada saat tahapan pencoblosan kemudian rekapitulasi saja. Seperti tadi Pak Ketua Bawaslu menyatakan ada kecurangan terkait dengan oknum yang mencoblos 2 kali. Ini kan bisa kita tarik ke tahapan awal. Seperti pada saat DPTS itu disusun kemudian ditetapkan sebagai DPT, ini kan harusnya dilakukan verifikasi yang melekat. Saya melihat fenomena masalah ini justru berawal dari data kependudukan sipil kita yang tentu saja harus kita pertanyakan keakuratannya dan kevaliditasnya. Terlebih lagi sistem kependudukan nasional ini di bawah Kementerian Dalam Negeri harusnya sudah bisa mengantisipasi kecurangan-curangan seperti ini. Kemudian juga pemilu ini saya pandang sebagai salah satu ciri dari negara kita ini demokrasi. Di samping bahwa kebebasan berpendapat. Jadi penting juga untuk kita mengawal proses-proses ini dari tahapan awal seperti yang saya katakan tadi, dari penetapan DPTS, DPT sampai nanti pasca rekapitulasi suara di tingkat nasional. Tadi Pak Ketua Bawaslu sudah menginformasikan kita, ini tinggal menunggu saja mungkin Pak Ketua ya, pleno di tingkat PPK, kemudian akan pleno di tingkat KPU Kota, kemudian di tingkat pusat nanti. Ini kan kita sudah mencatat ini beberapa indikasi. Cuman yang menarik bagi saya dan jadi catatan sama saya, dari 3 pelanggaran
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 kan ada pelanggaran administratif, etik, dan pidana. Sejauh ini yang saya menarik adalah terkait dengan etis. Kemudian etis ini kan saya pandang sebagai ciri dari budaya kita karena ada moral di situ, ada aspek moral. Ini harus diperjelas oleh pemerintah. Terakhir saya baca jurnal dari DPR RI yang concern meneliti tentang peran Bawaslu, bahwa di situ di hasil penelitian ataupun artikel itu saya baca bahwa memang ada hal yang kurang jelas batasannya, mana yang etis dan mana yang harus dipidana. Sejauh ini saya berkesimpulan yang pidana yang pidana sudah pasti melanggar etis. Kemudian yang etis belum tentu melanggar pidana. Jadi saya kira kita harus mendorong DPR untuk melakukan pembahasan terkait dengan merumuskan persoalan ini. Mengingat ini kan sudah jadi konsumsi publik. Kita tidak bisa memungkiri bahwa public reason atau nalar publik itu bisa menangkap fenomena-fenomena seperti ini. Hanya saja mungkin belum terakumulasi. Saya kira ini adalah peran kita, saya sebagai akademisi, kemudian Bawaslu untuk menjadikan apa yang kita laksanakan pemilu 2024 ini untuk kebaikan di 2029. Saya kira itu gambaran umum yang bisa saya sampaikan, Mas Faris. Oke, baik. Nah, terkait dengan tema kita hari ini tentang pelanggaran-pelanggaran. Tadi ada pelanggaran etik, ada pelanggaran administratif, dan kemudian ada pelanggaran pidana. Nah, catatan dari Mas Nanda sendiri, mana yang lebih dominan di pemilu ini? Ada satu peristiwa yang menjadi pertanyaan oleh saya, mungkin nanti bisa dibantu dijawab oleh Pak Ketua Bawaslu. Di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu itu ada aspek pada salah satu pasal itu yang dikatakan melanggar pemilu. Seperti kepala desa itu eksplisit mengatakan kepala desa itu bisa dipidana apabila menguntungkan salah satu paslon ataupun merugikan salah satu paslon. Ini kan masuk ke dalam ranah pidana. Kalau saya tidak salah denda 12 juta dan pidana 1 tahun, Pak ya. Ini kan bisa kita lihat prakteknya yang ada sekarang. Seperti kemarin pemberitaan di media itu ada asosiasi yang mengatasnamakan kepala desa, kemudian memihak kepada salah satu paslon. Jika kita mengacu kepada undang-undang tersebut, apakah ini harusnya ditindak atau memang karena dia mengatasnamakan asosiasi maka tidak terimplikasi dia adalah kepala desa. Kemudian ada banyak contoh lain seperti menghilangkan alat peraga kampanye. Saya baca di undang-undang itu juga menjadi aspek pidana. Ada juga kita dapat berita di media beberapa alat peraga kampanye paslon tertentu dihilangkan. Ini kan sebenarnya bukan praduga, tapi media menyajikan kita begitu banyak pemberitaan terkait hal itu. Ditambah lagi jubir-jubir dari masing-masing paslon kan saling berdebat. Nah ini saya kira tugas kita. Mungkin nanti Pak Ketua Bawaslu bisa menjelaskan terkait itu. Sampai sekarang pun saya setelah mencari beberapa sumber berita belum melihat sejauh mana laporan-laporan yang masuk. Laporan apa saja yang sudah masuk ke Bawaslu Republik Indonesia, kemudian sejauh mana proses-proses laporan tersebut bisa dituntaskan. Ini kan menjadi hak publik untuk mengetahui laporan-laporan kecurangan tersebut dalam rangka kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Oke, sudah di-spill dari senggol-senggol. Senggol-senggol ya? Iya. Baik, terima kasih Mas Nanda. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Nanda, mungkin publik ini kan juga edukatif ya, Mas Win, bagi pemirsa yang ada di rumah. Kan ada pelanggaran, 3 jenis pelanggaran tadi. Ada etik, kemudian ada administratif, dan kemudian ada pidana. Bedanya apa sebenarnya? Iya. Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik dengan tema sanksi bagi pelanggar pemilu dengan 2 narasumber, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi dan pengamat politik dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya ke Mas Win Arifin lagi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi. Mas, sambil mengedukasi masyarakat, ada 3 jenis pelanggaran, apa bedanya? Iya, kalau pelanggaran administratif itu adalah terkait dengan pelanggaran
prosedur, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan pemilu. Jadi kalau ada prosedur, tata cara, dan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan, maka itu dapat berpotensi dugaan pelanggaran administratif. Misalnya di TPS kemarin, kira-kira apa yang ada pelanggaran administratifnya? Misalnya seperti kalau di TPS ini tata cara menghitung surat suara itu kan dari Pilpres dulu ya. Ya. Kemudian DPR RI, DPD sampai ke DPD kabupaten. Nah, di beberapa TPS itu kita lihat ada yang langsung loncat ke DPD kabupaten, kayaknya pengen cepat gitu kan. Kita beri saran perbaikan kepada KPPS, akhirnya mereka mengikuti di banyak TPS sebenarnya, akhirnya harus mengikuti tata urutannya nih. Dan itu yang melakukan Panwas TPS-nya. Panwas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS. Nah, ini salah satu lah bentuk tata cara prosedur dalam pelaksanaan pemilu. Nah, kalau tindak pidana pemilu ini adalah pelanggaran terkait dengan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang 7 2017. Macam-macam pasalnya, ada yang misalnya mencoblos 2 kali, kemudian ada yang misalnya kepala desa yang sampaikan Pak Anda tadi, dia menguntungkan salah satu partai politik dan sebagainya. Nah, kalau pelanggaran etika ini kan terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Nah, ini penegakannya oleh DKPP. Kalau yang kabupaten kota, kalau yang ad hoc oleh KPU dan Bawaslu kabupaten kota. Ada satu lagi sebenarnya, pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya ini misalnya terkait dengan netralitas ASN. Kita bisa melakukan klarifikasi dan kita teruskan itu ke KSN. Atau pelanggaran misalnya terkait dengan undang-undang lain lah, kita rekomendasikan kepada bupati atau pejabat yang memang berwenang untuk mengambil tindakan terkait dengan pelanggaran itu. Saya lihat juga ada misalnya Mas Win, Komisi Keterbukaan Informasi juga melakukan monitoring. Nah, itu bagian dari apa? Ya mungkin tidak termasuk pelanggaran administratif dan lain-lain ya? Ya, kalau terkait dengan keterbukaan informasi publik kan bisa di-challenge ke KI kan, Komisi Informasi ya. Artinya mungkin ada tusi dari Komisi Informasi terkait dengan memastikan bahwa pemilu ini terbuka dokumen-dokumen publiknya. Mungkin itu ya. Itu saja ya. Oke. Baik. Mas Win, tadi kan disebut pelanggaran etik ya, yang Mas Nanda juga tadi menyinggung mana nih tipis nih bedanya nih, mana yang pidana, mana yang etik. Gimana tuh penjelasannya? Tentu etika kalau etika ini kan ya sederhananya kan kalau ingin memahami secara ketentuan etika ini ya hal-hal yang melanggar ketentuan dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 terkait dengan netralitas, integritas, profesionalitas dan sebagainya. Nah, tentu bagi penyelenggara. Jadi peserta tidak. Jadi etika itu hanya khusus penyelenggara pemilu, baik yang di KPU maupun yang di Bawaslu. Nah, kalau pidana itu kan tergantung pasalnya. Ada yang setiap orang subjek hukumnya, ada yang pelaksana pemilu, ada yang kepala desa, ada yang KPU juga Bawaslu juga ada kan subjek hukumnya. Jadi kalau pidana tentu batasannya jelas, itu ya melanggar ketentuan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, tadi disinggung lah tentang bagaimana kepala desa. Nah, kalau di Jambi sendiri, ya sejauh ini yang kami berdasarkan data yang kami peroleh, baik yang kami kan ada 2 ya sumber pelanggaran, sumber informasi. Pertama temuan, yang kedua adalah laporan. Kalau temuan ini adalah hasil pengawasan kami, kalau laporan dari masyarakat yang melaporkan. Sejauh ini belum ada temuan ataupun laporan terkait dengan netralitas kepala desa. Sejauh ini belum ada, baik itu yang sifatnya temuan, apalagi itu laporan. Jadi kita belum bisa berpendapat kecuali memang ada datanya kan, datanya itu. Oke, Mas Win kan tadi Mas Win sebut bahwa informasi itu dari 2 hal, laporan dan temuan. Nah, sampai dengan hari ini, apakah berapa laporan dan berapa temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024? Ada atau tidak? Kalau datanya saya lupa sebenarnya kan, tapi emang yang paling banyak itu dari pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif. Itu laporan atau temuan? Lebih banyak laporan. Lebih banyak laporan karena saling lapornya kan sering terjadi kan. Cuman memang gini, kami ketika dalam proses, misal masalah Puskut kemarin, Puskut yang di depan Unjat Lanai, itu kan viral ya. Apa Mas? Pusat koperasi itu. Pusat koperasi yang di salah satu baliho capres ada di kantor pusat koperasi KUD.
yang di depan Unjat Lanai. Itu kan viral. Kemudian kita jadikan ini informasi awal dan ada yang melapor sebenarnya. Nah, kami belum bisa mempublis hasil klarifikasi kami kalau belum selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita kan buat siaran pers yang kita publikasikan di media sosial terkait dengan kesimpulan hasil klarifikasi dan penelusuran. Yang pada intinya bahwa Pusat Koperasi Unit Desa atau Puskut itu bukan di bawah pemerintah daerah, pemerintah nasional, pusat, dan secara aset, bangunan dan tanah itu adalah milik mereka sendiri. Artinya mereka mempunyai hak untuk memasang logo dari ataupun poster dari pasangan calon presiden. Kita tidak punya hak untuk melarang karena bukan pemerintah. Gitu. Oke, baik. Mas Nanda sudah dijawab tadi. Mas Nanda, terkait dengan kepala desa tadi, tidak ada laporan dan tidak ada temuan. Tapi Mas Nanda curiga ada penyalahgunaan. Jadi saya kira mungkin kalau kita mengacu kepada peran ataupun tugas pokok fungsi Bawaslu yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 itu, tadi juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa selain laporan ada satu pintu masuk, yaitu adalah temuan. Temuan ini kan merupakan hasil dari pemantauan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Sebenarnya media itu bisa menjadi alat bantu bagi Bawaslu ataupun pengawas pemilu serta masyarakat juga. Itu bisa menjadi sumber informasi di mana ada potensi-potensi terjadinya pelanggaran pemilu, baik itu pada aspek administratif, etik, dan juga pidana. Jadi kan kemudian bisa ditindaklanjuti, terlebih lagi di sosial media. Saya juga bertanya-tanya mungkin di level Bawaslu pusat, apakah ada monitoring khusus gitu di sosial media? Karena sosial media itu kan menyajikan kita banyak sekali informasi baru. Saya bayangkan mungkin dari media sosial ataupun berita bisa dijadikan oleh Bawaslu ataupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk pintu masuk temuan itu diperoleh. Ya, jadi harus proaktif saya kira. Jadi kalau kita lihat siapa pihak yang paling seksi saat ini disorot, memang adalah Bawaslu selain daripada KPU. Mengingat sebelum rekapitulasi final, terlebih Pilpres ini diumumkan, suara-suara tentang kecurangan itu banyak sekali. Nah, ini harus kita kanalisasi. Kanalisasi ini tentu memerlukan peran yang sangat besar sekali dari Bawaslu agar meminimalisir potensi-potensi kerucuhan terjadi. Kita harusnya belajar dari edisi pemilu sebelumnya, baik itu di 2019 ataupun 2014. Kita patut bersyukur bahwa 2024 ini tidak ada lagi narasi-narasi politik identitas. Tapi kemudian bukan berarti tidak memberikan alarm bagi kita, khususnya penyelenggara pemilu, bahwa potensi clash itu nanti tetap akan ada. Mengingat tahapan ini kan belum selesai. Jadi penting bagi kita untuk memastikan agenda ini selamat sampai tujuan. Maka dari itu memang kita berharap Bawaslu mampu memainkan peran yang sangat vital menjelang akhir-akhir pertandingan ini selesai, sehingga masyarakat bisa teredukasi dan puas terhadap apa istilahnya kebutuhan-kebutuhan pertanyaan. Oh, kan masyarakat nonton, wah ini curang, apa ini curang. Nah, itulah tugas dari Bawaslu untuk menetralisir hal-hal tersebut. Saya kira gitu, Mas Far. Oke, baik. Mas Wen, disinggung terus tadi sama Mas Nanda. Oke, Mas Wen, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini, prosesnya adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah di proses rekapitulasi itu, atau adakah potensi juga terjadi pelanggaran, baik itu etik, administratif, maupun pidana pada tahapan sekarang rekapitulasi? Mungkin ya. Kalau berdasarkan pemetaan kita ya terkait dengan pada tahapan rekapitulasi, beberapa potensi pelanggaran seperti misalnya pelanggaran administratif, kesalahan dalam penulisan angka, memindahkan dari plano C hasil ke C salinan yang kecil itu. Nah, ini kan tapi kan ada yang direkap ada administratif, yang planonya tadi. Ya, planonya kan yang dipegang oleh saksi kan yang salinan. Yang saksi partai politik dan pengawas TPS yang dibacakan plano. Nah, kan ini kan kerap berbeda tuh, sering berbeda. Kok bisa berbeda?
Jangan mungkin kami melihat Human kalau error kali. faktor kelalaian karena menyalin itu kan manual pakai tangan ya, pakai tulisan tangan dari plano ke. Tapi kesalahan ini administratif ini itu kita perbaiki pada saat pleno. Jadi seluruh kesalahan-kesalahan penulisan itu kan dapat dilihat ketika dibuka C1 planonya atau C hasil kalau sekarang istilahnya. Nah, kalau itu ada unsur pidananya dengan sengajanya, ada niat jahat di situ, maka kita akan proses itu di Sentra Gakumdu. Kita akan melihat dulu terkait dengan peristiwanya, apakah ini peristiwa karena kelalaian atau memang ada unsur kesengajaan. Artinya di tahapan rekapitulasi ini yang Mas Wen ceritakan tadi kan berarti yang terjadi pada saat penghitungan dong. Betul. Dan bisa dibuktikan kalau misalnya terjadi bisa dibuktikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, kalau di tingkat rekapitulasi kecamatan sendiri tidak bisa ada pelanggaran-pelanggaran terjadi lagi. Ya ini kan ketahuannya pada saat rekap kecamatan, ketika melihat plano yang dibacakan kok beda dengan yang dipegang oleh saksi partai politik. Nah itu bahkan sanksinya pidana. Ya tentu tergantung pidana ini kan ada niat jahatnya, ya kan, ada unsur kesengajaannya. Kalau memang ada kesengajaan, ada niat jahat di situ, penggelembungan suara istilahnya itu, maka kita akan proses di Sentra Gakumdu. Teknisnya gimana, Mas Win? Misalnya di satu kecamatan, kemudian dihitung, kemudian ada yang beda, kemudian Bawaslu menemukan perbedaan itu, kemudian langsung dilaporkan ke Sentra Gakumdu. Pertama kita upayakan kita lakukan langkah administratif dulu. Ini kan pemulihan kan, administratif itu kan pemulihan ke kondisi semula. Jadi ketika dia tidak benar harus dibenarkan dulu secara administratif. Nah kalau administratifnya sudah selesai, baru kita proses klarifikasi dugaan pidananya. Kalau memang ada, maka kita akan naikkan ke Sentra Gakumdu. Nah bahkan di banyak TPS kita merekomendasikan untuk menghitung ulang surat suara dalam kotak. Jadi mengulang proses di TPS di kecamatan gitu. Kenapa? Karena tidak ketemu-temu nih datanya. Di planonya beda, di salinan beda, kemudian ada misalnya pengguna hak pilihnya berbeda antara yang presiden dengan yang DPR, dengan yang DPRD, datanya beda-beda lah gitu, maka kita minta untuk kita rekomendasikan. Ada yang seperti itu? Banyak. Ini tujuannya adalah agar persoalan-persoalan di rekapitulasi itu selesai di kecamatan, tidak naik ke kabupaten. Nah kalau hitung surat suara ulang kan buka kotak tuh, menghitung seperti di TPS ulang, itu kan artinya kan sudah valid tuh, perolehannya suaranya segitu. Itu dituangkan dalam plano yang baru. Itu yang melakukan siapa? Menghitung PPK. PPK. Ketiban ini ya? Iya, ketiban susah gitu. Tapi harus kayak gitu. Iya. Oke, baik. Nah, Mas Ben, kalau misalnya, yang Mas rekomendasikan tadi, membuka kembali, dihitung kembali, kemudian akhirnya yang sudah terjadi, udah clear kah sekarang? Iya, ketika dihitung ulang surat suara, artinya kan sudah clear nih, perbedaan-perbedaan itu bisa mengacu kepada hasil yang dihitung tadi. Ya, nah, itu sudah artinya klop ya? Udah klop, kalau sudah itu udah klop. Gitu. Dan tidak ada, sampai saat ini tidak ada unsur pidana atau apa yang di Provinsi Jambi? Ya, sekarang kan lagi proses pleno nih ya, artinya kita dahulukan proses administratif dulu, memulihkan ke kondisi awal. Nah, nanti ketika memang sudah selesai pleno, baru kita akan proses dugaan kalau jika ada tindak pidana. Mas Ben, kan tanggal berapa tadi? Rekapitulasi 15? Tanggal 2. Sampai tanggal? 2 Maret. 2 Maret. Jalan jadwalnya. Untuk di Provinsi Jambi sudah berapa persen? Ya, kalau hitungan kami ini sudah di angka 50-60%, jumlah kecamatan itu sudah selesai pleno. Yang belum selesai ini biasanya yang TPS-TPS-nya banyak. Kayak di Kota Jambi ini kan banyak belum selesai ya, karena wajar satu kecamatan itu banyak TPS-nya kan. Dan Merangin ya untuk penduduknya. Oke, baik, kita harus jeda dulu. Nanti kita masuk ke segmen ketiga, dan di segmen itu kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741663385. Pemirsa, kita jeda dulu. Pemirsa, kita masuk ke segmen yang ketiga di Dialog Ruang Publik dengan tema sanksi bagi pelanggar pemilu.
Dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya kembali lagi sebelum ke Mas Nanda. Tadi kita bicara pelanggaran ya, tapi sanksinya belum ada. Belum kita bicarakan tadi Mas Ben. Kalau sanksi etik apa? Kalau sanksi apa? kalau administratif ini kan sifatnya kan bisa peringatan, bisa juga rekomendasi untuk memulihkan atau mengulang kembali kesalahan dari pelaksanaan. Sudah adakah yang dikenakan sanksi dalam pemilu? Banyak, sudah banyak sanksi, baik itu peringatan atau kita rekomendasikan untuk mengulang suatu proses, itu banyak. Kalau etik itu kan sanksinya peringatan sampai pemberhentian. Oh, tadi yang Mas Wen cerita disuruh mengulang menghitung itu sanksi administratif. Iya, administratif itu. Oke. Kemudian kalau pidana tentu ada kurungan, ada denda ya gitu. Belum ada. Belum ada lah. Nih, lagi yang proses. masih proses tadi ya, ada yang nyoblos 2 kali sama yang punya KTP-nya ganda proses, tadi. Lagi proses. Oke. Kemudian untuk yang etik, kalau etik sudah ada kalau di Bawaslu itu di beberapa pengawas ad hoc itu sudah kita beri sanksi gitu. Kalau yang tingkatan permanen yang di kota dan provinsi itu kan di DKPP ya. Itu belum sanksinya ada. apa yang ad hoc tadi, Mas? Peringatan. Ada peringatan saja. Umumnya apa yang dilakukan? Pelanggaran apa? Etik. Terkait dengan profesionalitas lah. Kan dari prinsip profesionalitas itu. Contohnya gimana? Tidak profesionalnya? Ya, tidak bekerja sesuai dengan prosedur, kemudian terkait dengan kinerja dan sebagainya lah. Oh, oke. Baik, saya ke Mas Nanda. Mas Nanda, banyak ya ternyata. Maksud saya, sekarang proses rekapitulasi. Nah, kalau... Oke, kita sapa telepon dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo? Halo. Ya, dengan siapa di mana Pak? Selamat sore Bung M. Parisi. Oh, iya, silakan Pak Yudi ya, di Telanai. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Kabar, maaf. Yang saya hormati Bung Wen Arifin ya. Bawaslu Provinsi Jambi yang saya hormati, dan ada Bung Nanda dari akademisi yang saya hormati. Silakan. Hari kasih sayang ya. Oke. 14 Februari. Menjadi hari kasih suara, Pak ya, Pak Yudi ya. Namun terakhir suara ini sudah di tingkat kecamatan. Kalau kita mundur ke belakangnya 2014, 2019, memang di 2024 ini ya, tentang politik sara, politik identitas, ujaran kebencian dan hoax memang agak menipis, memang diakui. Jadi gesekan-gesekan untuk itu memang agak menipis. Namun menepal di 2024 ini ya sudah begitu kuat ya. Mulai dari sengketa administrasi di MK sampai dengan sebelum terjadinya coblosan sampai dengan sudah hari ini. Jadi itu memang sudah diakui oleh para pakar-pakar bahwa semua soalan. Nah, saya kecewa pada sore hari ini dengan Bawaslu, Wen Arifin, karena kita kan membahas persoalan yang ada di tupoksinya Bawaslu, yaitu masalah tindak pidana tadi, pelanggaran. Tapi malah Bawaslu tidak bawa data. Jadi apa yang mau dibicarakan kalau data tidak ada? Jadi kecewa di sini masyarakat Jambi dengan Bawaslu ini. Bawaslu ini lalu dipertanyakan kredibilitas. Jadi tidak terjawab sore hari ini bahwa datanya dari bawah. Ya sudahlah, apa boleh buat? Memang begitulah kualitas Bawaslu kan. Nah, kembali kepada persoalan pemilu ini, saya hanya berpendapat saja bahwa kita kan pesan makanan aja Pak, di zaman teknologi sudah aman, cepat. Pemilu dari tahun ke tahun belum banyak sekali terobosan-terobosannya. Dibuat rekap
luar biasa saran-sarannya. Baru sedikit aja membuat teknologi dengan biaya yang tinggi, sudah begitu luar biasa timbulnya pelanggaran-pelanggaran di situ. Nah, kalimatnya hanya minta maaf. Pertanyaannya di mana letak pertanggungjawaban? Ini yang ditunggu publik itu pertanggungjawaban Sirekap itu, bukan minta maaf Pak Bawaslu. Jadi sementara sepanjang pemilu ini dari tahun ke tahun, saya yakin sampai 2029 nanti ketemu lagi dengan saya kalau kita sehat. Dia masih memakai kertas, mencoblos, ditulis, berjenjang, Sirekap, apalagi lah teknologinya menghabiskan duit itu, tetap menuai persoalan. Saya yakin itu. Tidak ada terobosan. Ya katakanlah voting itu ya artinya memang sulit. Tetapi kita sudah mendeklarasikan bahwa kita 2045 ini akan menjadi negara maju. Untuk apa kita mengakui kita akan menjadi negara maju kalau tidak? Voting itu dimulai dari 3T, dibenahi infrastruktur teknologinya. Jadi maksudnya voting di negara maju itu intinya dia tidak langsung sekaligus Pak Wen, Bapak narasumber. Dia mulainya dari 3T, dibenahi teknologinya, internetnya, dimaju lagi dia ke kota sampai ke provinsi. Akhirnya nanti 2000 sekian kita sudah aman dengan persoalan-persoalan kecurangan di pemilu ini. Jadi itu yang menjadi harapan masa depan kita. Ini tidak ada masa depan di pemilu. Tunggu 2009 ketemu lagi dengan saya, begitu lagi persoalannya. Jadi di mana letak adanya suatu terobosan perubahan pemilu, penyelenggara pemilu ini? Belum lagi dari kematian, sudah hampir 100 lebih, ribuan yang dirawat di rumah sakit. Apa evaluasinya 2019 itu? Pertanyaannya, apa yang dievaluasi? Di mana letak adanya dokter-dokter di setiap TPS? Tidak ada, bohong, ngomong kosong itu. Buktinya banyak yang meninggal loh. Untuk di Jambi sedikit. Baik Pak Yudi. Wah, kecelakaan itu karena kelelahan, bukan apa-apa. Karena semuanya adalah kelelahan, kurang vitamin. Makanya ada susu gratis itu. Dan Baik. Mudah-mudahan 2029 kita tidak keras lagi bicara begini dan pemilu menjadi aman untuk banyak. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Saya ingin Mas Nanda dulu merespon. Tadi ada banyak ya mengenai Sirekap. Ini KPU tentunya ya, bukan di Bawaslu. Kemudian tidak cukup ya dengan permintaan maaf ya. Ini dengan sebenarnya lucu juga kalau kita merespon itu. Kemudian tidak ada terobosan, kemudian voting juga harapan tadi bisa ada voting itu misalnya tidak langsung seluruh Indonesia gitu, di kota-kota besar yang mungkin teknologinya atau internetnya sudah maju. Nah untuk beberapa daerah mungkin masih manual, kita cek dulu di beberapa daerah, bisa tidak seperti itu? Menurut Mas Nanda gimana? Kalau dari hemat saya mungkin kita harus memastikan sumber daya teknologi yang ada di Indonesia ini mendukung untuk melaksanakan e-voting. Mungkin sejauh pemahaman saya, saat ini pemerintah beserta pelaksana pemilu memandang bahwa manual voting ini masih layak untuk dilaksanakan. Tapi di samping itu juga kita tidak bisa mengesampingkan pendapat-pendapat yang lahir dari masyarakat. Tadi contoh Pak Yudi menyampaikan banyak sekali catatan. Ini kan sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama juga, khususnya negara, terkait dengan adanya sebuah kemajuan, khususnya tahapan-tahapan pemilu yang terlalu panjang mungkin dapat disederhanakan, kompleksitasnya mungkin dapat disederhanakan, kemudian penerapan teknologinya ini harusnya sudah bisa sangat. Dan itu tidak ada di 2014, 19, 2024 tidak ada itu. 5 tahun ke belakang ini kan hanya perubahan situng ke Sirekap saja. Tidak ada satu terobosan yang melebihi itu. Situng cara mainnya kurang lebih sama dengan Sirekap. Cuman di satu atau di aspek lain kita harus mengapresiasi juga kinerja penyelenggara KPU. Sebagai contoh memang walaupun Sirekap tersebut ada permasalahan, tapi kita bisa memonitor perkembangan suara yang masuk,
sesuai dengan real count yang ada di TPS, kemudian sekarang tahapannya sudah sampai di PPK. Di satu sisi juga kita harus menghargai ada sebuah upaya dari penyelenggara KPU terkait dengan aspek transparansi. Tapi bukan serta-merta tidak mewajibkan kita untuk melakukan terobosan peningkatan. Tadi saya sepaham juga dengan Pak Yudi, harusnya di 2029 nanti ada sesuatu yang lebih wah lagi lah, agar penyelenggaraan Wah, itu pemilu, maksudnya ini ya, terobosannya ya, terobosannya, inovasinya ya. saya kira harus spektakuler. Ya kan, kalau misalnya di negara lain mampu, saya kira di Indonesia mampu. Terobosannya mungkin tidak memilih secara langsung mungkin. Tidak memilih secara langsung. Itu kita kembali ke zaman sebelum reformasi kita. Mungkin kembali. Tapi saya kira pemilihan langsung itu sejalan dengan niat ataupun napas demokrasi. Hanya saja prosesnya itu harus dibarengi dengan perkembangan teknologi yang memudahkan. Bukan malah mempersulit dan kompleksitasnya luar biasa sekali. Tentu kita prihatin juga penyelenggara di level KPPS. Itu bisa kita bayangkan sampai subuh mereka masih melaksanakan tanggung jawabnya di TPS menghitung suara. Kemudian juga baik pengawas Bawaslu, kita tentu apresiasi. Tapi memang kita harus menuntut lebih kepada DPR dan pemerintah untuk mampu memberikan sebuah terobosan baru dan inovasi sesuai dengan perkembangan yang terkini. Saya kira itu. Terima kasih Mas Nanda. Mas Win, mungkin ada yang mau direspon terkait penonton. Iya, terima kasih Pak Yudi. Jadi pertama terkait dengan data, emang saya lupa bawa data ya Pak. Tapi yang pasti kita akuntabilitas publik kita itu secara rutin kita publis di media sosial kita. Jadi terkait dengan informasi, misalnya terkait dengan hasil penanganan pelanggaran, itu kita buat siaran pers di media sosial sebagai bentuk akuntabilitas publik, termasuk juga berapa data penanganan pelanggaran. Ya, itu bisa dicek di Instagramnya Bawaslu. Iya, bisa di di media sosial baik Instagram, Facebook, itu bisa dicek di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan Sirekap ya, ini kan sebenarnya kan untuk transparansi ya, azas transparansi dari pemilu salah satunya adalah Sirekap. Sebenarnya kalau bicara masalah perbedaan yang paling mencolok nih, kami di penyelenggara dibandingkan 5 tahun yang lalu, ya ini kalau sekarang itu model C Plano itu dipublis. Dipublis di infopemilu.kpu.go.id. Ini adalah dokumen otentik nomor 2 setelah surat suara. Kalau kita bicara masalah Mahkamah Konstitusi di PHPU, itu yang diadu itu data Plano, data model C Plano yang diadu data dengan yang pemohon di partai politik. Nah, artinya kalau Plano ini sudah terpublis, maka itu akan ada transparansi, ada akuntabilitas dari penyelenggaraan pemilu itu. Oke, baik. Saya lanjut lagi ke Mas Nanda. Mas Nanda, yang ada persoalan apa ya ini, moralitas ya, Mas tadi bilang ada etik ya, dimana kekhawatirannya adalah dalam pemilu ini memanfaatkan kekuasaan, dimobilisasi sedemikian rupa yang kemudian kita tidak bisa melihat batasnya ini sebagai petahana, gitu ya, atau sebagai calon, ya, karena memang tipis gitu ya perbedaannya, artinya secara norma hukum mungkin memang tidak, tapi secara etika. Anda melihat itu di pemilu ini? Jadi yang menarik ini contohnya ya, di Undang-Undang 7 2017 itu diatur bahwa netralitas ASN itu masuk ke dalam ranah pidana. Tapi banyak contoh kasus yang disajikan, kemudian diberitakan oleh di media, kepala daerah itu memihak, bahkan level menteri. Kalau kita berangkat dari perspektif pemerintahan ataupun lembaga pemerintahan, ASN ini kan di bawah kontrol dari pimpinan-pimpinan mereka. Pimpinan-pimpinan ini kan jabatan-jabatan politik, baik itu kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, kemudian pembina menteri. Kepegawaian, ya. Kemudian bagaimana caranya kita menjelaskan bahwa ASN-nya harus netral, sementara top leadernya itu memberikan indikasi-indikasi untuk memihak kepada salah satu paslon. Ini kan ranah etis. Maksud saya, harapan saya harusnya bisa dielaborasi terkait dengan aspek etis ini. Aspek etis ini saya kira harus mendapatkan porsi yang lebih besar juga dalam rangka menjatuhkan sanksi, bukan hanya sanksi administratif, kemudian sanksi pidana. Sebagai negara yang memiliki budaya, moral dan etis ini kan salah satu indikatornya. Kita sepakat kemarin di debat
terakhir itu Presiden sepakat semuanya. Ada Kementerian Kebudayaan. Budaya ini salah satunya kan terkait dengan etika, moralitas. Tapi ini tidak mampu diberikan porsi yang luas terhadap sanksi etis. Nah, ini harusnya kita dorong. Jadi saya menekankan bahwa legislatif kita ini harus lebih cermat lagi lah untuk ruang-ruang seperti hal tadi itu difasilitasi untuk diperjelas tindakannya, kemudian sanksinya. Itu yang saya katakan tadi, dari pemilu 2024 ini negara kita akan sangat belajar banyak sekali, dan harapan kita juga 2029 ini kita harus naik kelas. Beberapa orang mungkin melihat 2024 ini Indonesia tidak naik kelas, tapi dari perspektif saya lihat bahwa Indonesia ini naik kelas. Jadi dengan hasil pemilu 2024 ini, apakah Anda yakin Indonesia akan naik kelas? Tapi nanti menjawabnya. Kita sudah dulu pemirsa, dan kemana-mana masih ada satu segmen lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita berada di penghujung dialog ruang publik. Saya ke Mas Nanda. Mas Nanda, apa kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini tentang sanksi bagi pelanggar pemilu menurut Mas Nanda? Jadi saya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa tahapan pemilu ini kan belum selesai. Jadi kita biarkan tahapan ini berproses, sembari kita harapkan peran sentral dari khususnya Bawaslu saat ini itu mampu mengakomodir semua potensi-potensi kecurangan dan memproses laporan-laporan tersebut, sembari menyediakan informasi yang valid dan akurat kepada masyarakat. Jadi mengingat bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah menjalankan pemilihan langsung, di samping juga kebebasan berpendapat. Jadi saya kira ini tidak bisa kita hukum di tengah. Kita harus menanti proses ini selesai tanpa mengesampingkan gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Intinya kita tinggal mengkanalisasi suara-suara di bawah ini. Saya kira masing-masing pasangan calon memiliki haknya sendiri, terutama sekarang ada dinamika di DPR terkait dengan hak angket. Kalau memang negara kita mengatur seperti itu, biarkan saja berjalan. Saya harap masyarakat cerdas, jangan gampang tersulut emosi. Kita tunggu proses ini selesai. Saya kira kita harus belajar juga mendewasakan diri. Kita beri ruang dan waktu kepada Bawaslu khususnya. Kemudian kita akan tagih janji nanti di akhir. Jikalaupun harus sampai persoalan ini kepada MK, nanti kan kita akan disuguhkan oleh bukti-bukti tadi itu. Nanti kan sidangnya juga terbuka, ya Pak Ketua ya. Nah disitulah nanti pertunjukan akhir. Ataupun raportnya nanti seperti apa itu. Episode 1, 2, 3-nya itu akan dimunculkan di sidang MK. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Mas Nanda. Terakhir Pak Ketua Bawaslu, Mas Win. Iya, sekarang sedang tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Kami di Bawaslu sedang konsentrasi untuk memastikan proses tahapan rekapitulasi berjalan secara baik, dan ketika ada potensi-potensi pelanggaran, kita akan selesaikan ini di tingkat kecamatan sehingga persoalan ini tidak naik ke level kabupaten atau provinsi, dan bahkan mungkin nanti di perselisihan hasil pemilu di MK. Jadi biasanya MK itu akan melihat proses di Bawaslu apakah sudah diproses penanganan pelanggaran atau belum. Nah, kami memastikan dari tahap awal ini rekap di tingkat kecamatan agar perselisihan hasil, perbedaan data, kemudian pelanggaran-pelanggaran ini dapat kita selesaikan, dan mudah-mudahan semakin ke atas itu semakin kecil potensi pelanggaran ataupun yang disampaikan kepada publik dalam rapat pleno tingkat nasional. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Wen Arifin, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, dan Mas Nanda, dosen dari Fakultas Hukum Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.